Boleh di-unmute semuanya, saya mau dengar suaranya teman-teman. Apa kabar? Boleh bersuara? Wow, berisik banget ya. Alhamdulillah. Ini pada sibuk ngapain ini? Oh, terima kasih sekali yang sudah terima kasih Kakak. Perkenalkan saya SNR ya. Kalau teman-teman yang sudah biasa ikut di webinarnya kita, ini bukan pertama kalinya saya menyampaikan tentang love scam. Oke. Kak Medina, terima kasih ya Kak sudah membantu untuk share screen. Nextnya Kak, please. Nah, teman-teman silahkan bisa dilihat ya di layar monitornya teman-teman, mau pakai HP, mau pakai laptop, semuanya terlihat ya. Kalau di sini di layarnya itu ada satu Facebook. Saya rasa teman-teman semuanya juga hampir setiap hari menggunakan Facebook. Iya. Suaranya mantul ya Kak. Oke, sebentar. Tapi udah yang di lain juga apakah masih mantul suaranya? Oh, Tadi okay. mungkin aku unmute. Oke, sekarang udah unmute. Oke. Saya lanjutkan ya Kak. Teman-teman yang aktif di Facebook siapa? Ayo. Pasti semua ya, saya juga iya. Terus yang di Instagram, terus yang lebih harus lebih berhati-hati itu biasanya dating online. Ada juga yang familiar dengan Tinder. Ini biasanya penggunanya banyak sekali katanya. Kalau saya cek di Mbah Google itu Tinder ini banyak sekali penggunanya. Nah, saya akan menyampaikan tentang love scam ya teman-teman. Itu tadi perkenalan dari saya, sosial media. Biasanya karena kan love scam ini bisa terjadi di online ataupun offline gitu ya. Dan biasanya kebanyakan itu dari online karena kenalnya dari online, terus kemudian jadi kopi darat seperti itu. Oke, next screen Kak. Saya di sini punya sebuah cerita ya teman-teman. Dan mungkin ceritanya ini sudah pernah teman-teman dengar. Ini sudah pernah terbit juga. Kak Medina, share screen please, nextnya. Nah ini. Oh, saya agak flu sedikit ini. Apa saya nervous ya? Oke. Saya bacakan ya teman-teman. Teman-teman juga bisa melihat di share screen yang Kak Medina bagikan. Gini. Saya berkenalan dengan seorang warga negara Amerika yang saya kenal melalui dating online. Namanya John yang bekerja sebagai seorang anggota militer. Setelah merasa saling akrab, dia akan mengirimkan paket sebagai bentuk perhatian kepada saya. Nah, ini hati-hati sekali ya teman-teman. Harap didengarkan baik-baik cerita ini. Nanti ada surprise-nya di belakang. Oke. Next Kak. Namun John tidak menyebutkan apa isi paketnya dan hanya diperlihatkan fotonya saja sebelum barang dikirim. Selang beberapa hari, saya mendapatkan pesan melalui WhatsApp dari seseorang yang mengaku dari jasa pengiriman barang dan menyatakan bahwa ada paket buat saya dan biaya yang harus dibayar oleh penerima yang jumlahnya sekitar 500 USD. Nah, 500 USD ini cukup banyak ya kalau buat kita. Nextnya Kak. Setelah melakukan transfer, saya menghubungi jasa pengiriman tersebut dan menanyakan kapan barang bisa dikirim. Pihak jasa pengiriman mengatakan bahwa barang masih menunggu declaration certificate. Beberapa hari kemudian saya mendapatkan kabar bahwa barang kiriman tersebut masih tertahan karena belum membayar declaration certificate. Pihak jasa pengiriman mengatakan saya harus membayarnya karena kalau saya tidak mengambil paket ini, saya bisa dituntut. Nah, dicermati teman-teman ya, dicermati ya ceritanya ini. Terus nextnya Kak. Nah, di sini. Ayo siapa yang bisa jawab ini dia akan dapat hadiah menarik dari kita. Silakan mau raise hand, mau ditulis di chat box juga boleh. Saya kasih waktu 5 hitungan mundur dari sekarang. 1 2 3 4 5. Ada yang mau reset? Bisa ngobrol dengan saya. Apakah kisah tersebut termasuk love scam? Nah, termasuk. Oke. Kalau yang jawab termasuk, silahkan harus di sudah ada beberapa yang jawab di chatbox Kak ini Kak. Oke.
boleh saat yang nomor pertama menjawab, termasuk untuk buka mic dan menjelaskan ke saya kenapa itu bisa dikategorikan sebagai love scam. Oke, di chatbox pertama itu ada Nur Ada Febriandi. Ayo Mbak Nur Ada Febriandi, bisa dibuka mic-nya dan silahkan berikan alasan kenapa sih ini termasuk love scam kayak gitu kan, harus ada alasannya gitu. Oke, sudah dibuka. Selamat pagi Mbak Nur Ada. Halo Mbak. Oh, belum dibuka. Ntar aku tuh cari dia. Halo Mbak Nur Ada. Ini. Ini saya unmute. Ntar. Tuh unmute. Oh, mic-nya rusak. Oh, mic-nya rusak. Oke. Mungkin bisa yang kedua ada Ya, Nindya, DSW atau BKB. Mbak Nindya, bisa dibuka Mbak moodnya? Sorry kok moodnya, itunya. Halo Mbak Nindya. Halo. Mana ini Mbak Nindya? Halo Mbak Nindya. Oh. Kalau nggak bisa nextnya aja kak. Oke. Yang nomor 3. Yang nomor 3 ada Ade Siliniawati. Oke, silakan. Kenapa kok menjawab termasuk love scam? Oh begitu. Ya bisa, tapi yang saya ceritakan tadi di sini itu ceritanya tentang ini ya kak. Kita kenal seseorang dari online, terus kemudian dia mau mengirimkan barang kepada kita, kemudian dia meminta uang kepada kita, gitu ya. Itu sih sebenarnya seperti itu simpelnya. Oke, iya, kebanyakan modusnya memang seperti itu. Oke, terima kasih kak Ade. Oke, Kak Medina, next please. Ya, love is beautiful ya teman-teman, tapi kita juga harus bijaksana. Ya, next please. Suaranya. Oh, gak ada suaranya. Oh, oke. Ya, Ya. sorry. Oke kak, nextnya kak. Ya selanjutnya. Nah ini tadi jawaban dari teman-teman itu, ya memang itu termasuk karena itu adalah bagian dari penipuan berkedok cinta. Terus nextnya kak, kalau saya mengidentifikasi dari kasus ini adalah, kan pertama tadi pelaku menghubungi calon korban via online dating app serta belum pernah bertatap muka. Biasanya modusnya itu dia itu belum pernah kopi darat tapi udah langsung kayak minta uang gitu loh, dengan banyak alasan yang emergensi lah, yang kecelakaan lah, yang mau datang ketemu kamu tapi nggak punya uang untuk beli tiket lah, seperti itu. Terus kemudian pelaku menggunakan kata-kata yang indah, mesra untuk memikat kepercayaan calon korbannya. Jadi kan sebelum dekat dia ini berusaha untuk mendekati kita, terus kemudian setelah mendekati kita baru dapat kepercayaannya. Setelah itu kemudian dia akan minta hal-hal yang dia inginkan, seperti itu. Terus yang poin ketiga, ada ancaman kepada korban akan dipidanakan jika tidak membayar uang untuk mengambil paket tersebut. Di last story saya tadi itu kan saya sebutkan kalau tidak mengambil paket ini maka akan didenda, seperti itu ya. Nextnya kak, ini sudah banyak yang jadi korban ya saya rasa. Dan ingat ya teman-teman, scammer itu bukan hanya dari luar negeri. Saya kok bindeng ya kalau pakai masker, saya buka saja deh. Ini scammer itu tidak hanya dari Amerika, Nigeria, tapi juga ada scammer yang memang dari Indonesia juga. Ayo, siapa yang sudah pernah jadi korban dari scammer sesama orang Indonesia saja? Ayo silahkan dicat. Kalau memang ada yang pernah menjadi korban, jangan lupa untuk melapor ke polisi ya, dan sertakan bukti-buktinya. Scammer Indonesia itu biasanya dia akan mengirimkan foto KTP ke korbannya. Nah,
ketika dia mengirimkan foto KTP, buat kita yang sudah pernah belajar ini ya, ini nanti KTP-nya itu bisa kita cek NIK-nya, nomor NIK-nya di kelurahan itu tercantum apa tidak, seperti itu. Terus kemudian biasanya yang dari Indonesia itu mengirimkan gajinya nggak gaji deposito seperti itu, tapi itu semua tuh palsu gitu loh. Terus dokumen perusahaan lewat itu juga bisa kita cek dari Google. Terus kemudian kalau si scammer ini atau orang yang baru kita kenal dari Facebook lah, dating online lah atau apapun itu, biasanya itu mungkin di akhir itu kalau dia akan selalu mengejar materi, dia akan meminta materi, jadi seperti itu. Kalau scammer Nigeria itu biasanya dia akan dalihnya seperti yang saya ceritakan tadi di contoh kasus yang saya angkat, dia akan mengirimkan sebuah hadiah, terus kemudian akan meminta uang untuk mengambil barang tersebut. Terus juga biasanya ada website jasa kurir yang abal-abal. Terus kayak yang tadi itu yang dari saya ceritakan kasus yang saya angkat tadi itu kan ada anggota yang lain yang me-WhatsApp si korban dan menyatakan dia dari kurir pengiriman jasa seperti itu. Dan juga biasanya banknya itu juga itu semuanya mereka biasanya tidak bekerja sendirian, jadi berkomplotan seperti itu, berkelompok seperti itu ya teman-teman. Oke Kak, next please. Nah biasanya tanda-tanda penipuan berkedok cinta itu biasanya begini. Seperti yang saya bahas di awal, dia akan mengungkapkan cinta dengan cepat. Baru kenal nih udah langsung ngomong, "Hi, I love you." Something like that lah. Terus ngomong, "Hey, kamu kok cantik banget sih?" gitu loh. Terus dia mau kayak orangnya tuh kayak sok kenal gitu loh. Langsung udah kayak udah kenal berpuluh-puluh tahun seperti itu. Terus kemudian dia akan mengaku sedang tugas di luar negeri lah, tugas militer lah. Ini biasanya yang scammer dari luar negeri itu seperti itu. Terus kemudian dia akan menggali informasi keuangan atau data pribadi kita. Terus meminta kita untuk keluar dari dating apps. Kalau kita kenalnya dari dating online seperti yang saya contohkan tadi, aplikasi Tinder, itu biasanya dia akan meminta kita untuk yuk chatting di sini yuk, keluar dari aplikasi ini. Terus kemudian meminta kita untuk mengirimkan sejumlah uang dengan berbagai alasan seperti kita kan sekarang kita di Hong Kong nih, terus kita punya kenalan yang ada di Indonesia, gak usah yang luar negeri juga lah gitu, yang di Indonesia saja, kan kayak orang kita sendiri kita bisa lebih percaya seperti itu ya, tapi tidak semudah itu teman-teman. Terus kemudian dia akan meminta untuk mengirimkan uang untuk membeli tiket lah, yang dia tiba-tiba sakit lah, yang orang tuanya inilah itulah. Jadi di situ tuh ada banyak sekali alasan-alasan yang dia gunakan untuk mendapatkan uang dari kita seperti itu ya. Dan pada tahun 2019 sampai sekarang itu penipuan berkedok cinta ini semakin meningkat. Jadi makanya sangat penting sekali untuk kita itu tahu triknya. Kalau lawan kita atau kita kenal dari media sosial itu orangnya kok udah menunjukkan tanda-tanda yang seperti ini, kita harus lebih waspada ya teman-teman. Oke, next Kak. Nah, kalau kita menjadi korban dari love scam, apa sih kerugian yang akan kita peroleh nih, apa gitu loh? Akibatnya itu apa? Satu, kalau itu cuman kayak mengirimkan uang, mungkin uang kita yang hilang gitu ya. Kalau cuman uang yang hilang, gak masalah lah, kita masih bisa kerja, terus nanti kita dapat uang lagi seperti itu ya. Simpelnya seperti itu. Tapi kan uang itu juga kan kita dapatkan bukan ketika kita tidur terus dapat uang sendiri, nggak gitu kan teman-teman. Kita harus kerja jauh dari keluarga ya kan, meninggalkan orang tua kita, keluarga kita, anak kita, terus kita harus nabung untuk punya uang. Tiba-tiba pas uang kita udah ngumpul, terus si scammer ini tinggal minta aja gitu kan. Banyak kan ada lagi di luar sana yang tiba-tiba baru kenal terus ngomongnya, aku mau buka usaha dong, modalin dong, kayak gitu kan. Nah, jadi kita harus benar-benar hati-hati dan teliti kalau untuk biar kita terhindar dari love scam ini. Selain dari finansial, keuangan atau materi, kita juga rugi perasaan. Masa sih kita nggak ngerasa sakit hati? Pasti kita ngerasa sakit hati dong, karena udah dihianati. Kita udah jujur sepenuhnya sama dia, udah ngasih uang apa segala macem, tapi dia cuma main-main sama kita gitu kan. Terus juga rugi waktu juga,
terus stres juga iya, dan yang paling parah biasanya karena kita uangnya sudah diambil semua, kita udah nggak punya tabungan lagi, kita harus mulai dari nol lagi, itu biasanya mental kita yang kena, kita bisa jadi depresi seperti itu. Terus yang paling saya takutkan lagi, kenapa ini kita ada maternity right, terus kemudian recognize paper itu. Terus yang paling parah lagi, love scam ini biasanya kalau teman-teman yang di Hong Kong ini kan banyak sekali yang kenalnya di dating online, terus kemudian kopi darat, terus udah gitu hamil di luar dari perencanaannya, dan kemudian ditinggal. Itu kan yang lebih parah lagi kan, seperti itu. Nanti harus anaknya seperti apa, terus bagaimana pengurusannya ketika hamil itu, gimana, boleh kerja lagi apa enggak, itu tadi udah dijelaskan sama Kak Yani ya teman-teman. Nah seperti itu. Ini kita harus sangat berhati-hati. Yang dirugikan itu perempuan, meskipun scammer ini bukan hanya seorang laki-laki ya, karena kalau udah ngomong soal uang, semua lelaki atau perempuan juga butuh uang, seperti itu. Jadi scammer ini bisa laki-laki, bisa perempuan, seperti itu. Next please. Nah, tips atau pencegahannya tuh gini.